Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus lurah dan jajaran pengurus pesantren mahasiswa An-Najah. Yang saya hormati pengurus Dewan Racana Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan ibunya Hajah Solihah Wahid. Yang saya cintai para peserta Pentana tahun 2020 ini, baik yang ada di pesantren maupun yang ada di rumah, yang melakukan proses ini secara daring. Salam ta'aruf dan mengenal pesantren mahasiswa An-Najah beserta proses-proses yang ada di pesantren. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini proses sedang berlangsung dan saya harapkan proses ini nanti berjalan dengan sebaik-baiknya. Para peserta Pentana yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan, mengapa pesantren mahasiswa An-Najah melaksanakan pramuka sementara di tempat lain, di pesantren lain tidak ada pramuka. Pramuka kok di pesantren? Biasanya di sekolah, di madrasah. Ini pesantren ada pramuka. Dan menurut informasi dari kabupaten bahwa pramuka di pesantren di lingkungan Kabupaten Banyumas itu baru ada di pesantren mahasiswa An-Najah. Di tempat lain tidak ada. Ya, jadi ini hal spesial yang mungkin ini menjadi ciri khas. Selain pesantren mahasiswa An-Najah ini memiliki komplek atau wilayah yang terhubung tanpa ada batas antara pesantren dengan masyarakat, pesantren kita ini juga melakukan proses keterlibatan untuk berkiprah di masyarakat, termasuk menjaga lingkungan hidup, kebersihan, dan lainnya. Dan ini sudah dilakukan antara lain oleh pramuka dari awal sampai dengan yang sekarang. Ya, peran-peran pramuka di pesantren mahasiswa An-Najah. Nah, pertanyaan, mengapa pesantren ada pramuka? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pesantren itu adalah lembaga pendidikan integratif. Pendidikan yang menyatukan antara kepentingan dunia, kepentingan akhirat, kepentingan individu, kepentingan sosial, kepentingan pribadi, lembaga, masyarakat, bahkan negara. Dalam konteks kemanusiaan itu bukan saja pramuka ini atau pesantren yang ada ini hanya untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk dirinya, tetapi untuk dunia, rahmatan lil alamin. Jadi pesantrennya yang kita kenal ini selama ini adalah pesantren yang memiliki integritas moral dan keilmuan integratif. Punya nilai pendidikan terhadap karakter, watak, tabiat yang menyatu antara kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, negara, dan dunia. Ilmu terintegrasikan antara ilmu umum, ilmu agama, antara teori dan aplikasi, antara kepentingan
keagamaan, kepentingan nasional, itu semuanya menyatu dalam bingkai pendidikan di pesantren. Dan ternyata pengembangan keilmuan integratif yang dikembangkan di pesantren itu memiliki watak karakter yang mirip dengan kepanduan kepramukaan. Karenanya integrasi yang dikembangkan di pesantren ini harus diperkuat dengan gerakan pramuka yang menjadi kebijakan negara, menjadi kebijakan lembaga pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi ada pramuka. Maka di pesantren kita bekali juga, selain tradisi-tradisi adiluhung pesantren, itu juga diajari tentang tradisi, keterampilan, kedisiplinan yang dikembangkan di pramuka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi lingkungan yang telah berubah, disebabkan karena IT, teknologi informasi, teknologi komunikasi yang sedemikian dahsyatnya perubahannya ini. Yang dulu orang sulit menyaksikan kejadian di luar lingkungannya, lingkungan fisiknya, sekarang melalui media cetak elektronik dan media massa, orang bisa menyaksikan kejadian serupa di tempat yang amat jauh di belahan bumi ini. Orang dari satu tempat menuju ke tempat lain sangat mudah dan sangat cepat. Detik ini di Indonesia, kira-kira nanti 1-2 jam sudah di negara lain. Tanpa kesulitan, semuanya lancar dan tidak ada masalah. Tidak ada problem dalam konteks keamanan, kenyamanan. Tetapi ada efek dampak yang ditimbulkan dari IT, teknologi informasi, teknologi komunikasi yang sedemikian dahsyat ini dalam pembentukan karakter generasi bangsa. Jadi etika, moral, akhlak itu tergerus dari kepribadian generasi muda kita, pelajar kita, mahasiswa kita. Dan ini harus segera diantisipasi. Antisipasinya adalah penguatan tradisi kepesantrenan dan tradisi atau aktivitas kepramukaan. Jadi bukan saja dalam rangka untuk mengintegrasikan tadi kaitannya dengan keilmuan, kelembagaan, kepentingan, tetapi juga sebagai benteng untuk memperbaiki moral, akhlak pada generasi muda kita. Yang kedua, mengapa pramuka ini penting untuk digalakkan di pesantren mahasiswa An-Najah? Jadi saya ulangi, yang pertama adalah kaitannya dengan integrasi keilmuan, integrasi pelaksanaan, kelembagaan, kepentingan. Yang kedua adalah kaitannya dengan penyelesaian atau solusi terhadap dekadensi moral, etika, akhlak yang terjadi disebabkan karena gerusan kondisi peningkatan yang sungguh luar biasa dari teknologi informasi dan komunikasi, khususnya kaitannya dengan media massa. Nah, yang ketiga, mengapa kita berpramuka di pesantren ini penting? Apa urgensinya kita ini berpramuka atau menyelenggarakan gerakan pramuka di pesantren mahasiswa An-Najah? Yang ketiga adalah untuk menciptakan suasana kondusif dalam rangka mencetak kader-kader pemimpin
agama, pemimpin sosial, pemimpin negara yang berkualitas. Ini penting. Penting sekali. Tatkala ada krisis kepemimpinan, maka harus ada upaya untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin handal. Pemimpin itu tidak dilahirkan, akan tetapi diproses. Ya, diproses. Jadi tidak ada orang itu setelah meskipun anaknya presiden itu lahir langsung jadi pemimpin, tidak. Tetapi pemimpin itu dididik, diproses, disiapkan, dan kemudian dimatangkan melalui antara lain pondok-pondok pesantren, melalui gerakan pramuka. Dan inilah yang kita pilih. Kita sudah ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa melalui lembaga pendidikan pesantren, alumni-alumni pesantren sudah menunjukkan kaitannya dengan bakat kepemimpinannya, menjadi pemimpin di desanya, di lingkungan sosialnya, di kabupatennya, provinsi, bahkan di Indonesia. Santri sudah ada yang jadi presiden, sudah ada yang dari wakil presiden, menteri banyak, gubernur banyak, apalagi bupati, dan seterusnya. Ini bukti bahwa pendidikan yang dianggap sederhana dan tradisional itu ternyata menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, 3 hal ini dulu yang saya sampaikan kaitannya dengan sisi urgensi pramuka dikembangkan di pondok pesantren. Melalui pertimbangan 3 hal ini sangat cukup. Nanti kita diskusikan lagi pada lain waktu kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan bagaimana ini tindak lanjut dari gerakan pramuka di pesantren itu. Karena ini embrio pertama kali kita merintis ada pesantren yang menyelenggarakan pramuka, yang mengembangkan tadi integrasi menjadi solusi bagi ini dekadensi moral untuk menguatkan akhlakul karimah, dan yang ketiga adalah untuk melatih, menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa, pemimpin agama, dan pemimpin bagi masyarakat di sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat pada seluruh peserta Pentana untuk terus berproses menjadi seorang kader-kader yang hebat, kader-kader militan, kader-kader yang memiliki wawasan luas, memiliki tradisi akademik yang bagus, tradisi kepesantrenan yang hebat, yang bisa ditunjukkan kepada seluruh khalayak masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.